Tragedi Kawah Sinila, pada tahun 1979 di Dieng, tercatat sebagai salah satu bencana alam terbesar dalam sejarah, yang diakibatkan oleh peristiwa keluarnya gas beracun. Kawah Sinila, atau juga kerap disebut Telaga Sinila adalah, sebuah kenampakan alam di kawasan Dieng, tepatnya berada di Desa Pekasiran, Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Kawasan Dieng memang memiliki setidaknya 8 kawah aktif, yang meliputi Kawah Sileri, Kawah Candra di Muka, Kawah Sibanteng, Kawah Sigelagah, Kawah Sinila, Kawah Sikidang, Kawah Timbang, dan Kawah Sikendang. Kawah Sinila adalah salah satu dari 3 kawah yang berpotensi mengeluarkan gas beracun. Selain Kawah Sinila, ada juga Kawah Timbang dan Kawah Sikendang. Kawah Sinila memiliki diameter kurang lebih 100 meter, dan merupakan sebuah bekas letusan gunung berapi. Kawah ini pernah membawa petaka saat meletus pada sekitar tahun 1979. Bencana letusan yang disertai keluarnya gas beracun, ini juga dikenal sebagai tragedi Kawah Sinila Dieng 1979. Tragedi tersebut memakan banyak korban jiwa yang sebagian besar meninggal setelah menghirup gas beracun. Kronologi tragedi Kawah Sinila Dieng 1979, dilansir dari publikasi Rencana Kontingensi Gas Beracun Erupsi Gunung Api Dieng, yang dirilis BPBD Jateng pada 2019, letusan tersebut terjadi pada tanggal 20 Februari tahun 1979, tengah malam pukul 1.55 waktu Indonesia Barat. Saat itu terdengar suara ledakan yang dahsyat, yang berasal dari Kawah Sinila, disertai guncangan gempa bumi. Tanah yang subur, panorama yang indah, serta sejuknya udara merupakan pesona alam yang membuat dataran tinggi Dieng selalu menarik untuk dikunjungi. Di sana banyak pula terdapat peninggalan sejarah seperti candi dan ratusan arca yang menjadi magnet bagi wisatawan. Namun di balik itu, dataran tinggi Dieng juga menyimpan potensi bencana alam yang harus diwaspadai. Salah satunya ancaman gas beracun karbon dioksida CO2 dari Kawah Timbang yang pernah menelan 149 korban jiwa pada tanggal 20 Februari tahun 1979. Kisah pilu yang terjadi 45 tahun silam, itu dikenal dengan tragedi Sinila. Sinila adalah nama salah satu kawah yang tidak jauh dari Kawah Timbang. Bencana gas beracun ini mengakibatkan 147 korban jiwa, warga Desa Kepucukan Kecamatan Batur, Banjarnegara meninggal dunia. Sedangkan 2 korban jiwa lainnya adalah relawan dari luar Desa Kepucukan, yang saat itu hendak menolong para korban. Nahas, kedua relawan itu ikut menghirup gas CO2, hingga akhirnya meninggal dunia. Kini, Desa Kepucukan hanya tinggal nama. Secara administrasi, desa tersebut sudah tidak ada lagi. Usai tragedi Sinila, sebagian warganya pindah ke Batu Raja, Sumatera Selatan. Sedangkan warga lainnya pindah ke desa tetangga, seperti Desa Sumberjo dan Desa Pekasiran di Kecamatan Batur, Banjarnegara. Seperti apa kisah tentang bencana gas CO2 yang menewaskan 149 jiwa itu? Tragedi ini masih terekam dengan jelas dalam ingatan kepala desa terakhir, Desa Kepucukan, Sutikno. Pria 69 tahun ini menceritakan, gempa beruntun mengawali peristiwa yang terjadi pada tahun 1979 itu. Tepat pukul 2.20 waktu Indonesia bagian Barat, terjadi erupsi di Kawah Sinila. Sebelumnya ada gempa, bahkan sebelum Kawah Sinila erupsi, terjadi gempa lama. Dan sekitar pukul 2.20 waktu Indonesia Barat, Kawah Sinila erupsi, kata Sutikno saat dihubungi. Jarak Kawah Sinila dengan permukiman yang hanya 2 km. Warga sekitar pun panik. Saat itu warga berbondong-bondong meninggalkan rumah mereka demi menyelamatkan diri. Warga panik dan takut karena khawatir lahar dari Sinila masuk ke desa, kemudian lari ke barat lewat jalan besar saat itu untuk menuju SD Kepucukan, kata Sutikno mengenangkan. Nahas, warga yang mencoba menyelamatkan diri ke SD Kepucukan itu, menghirup gas beracun dari Kawah Timbang. Sebagian warga meninggal dunia di jalan. Ratusan orang tewas di kawasan Dieng, akibat menghirup gas beracun CO2 beberapa dekade lalu. Ratusan orang, juga hewan ternak tewas dalam waktu singkat setelah Kawah Sinila meletus. Di akhir cerita tragedi itu, disebut bahwa warga desa percaya bahwa mereka yang tewas akibat perbuatan mereka sendiri. Yakni, warga di sana di waktu itu gemar berjudi. Tak jauh dari Desa Batur, terdapat kuburan massal dengan tugu berbentuk tangan yang memegang kartu, menyimbolkan, stop perjudian.
Dibuat sebagai peringatan bagi warga desa atas petaka menjelang pagi tahun 1979. Masyarakat percaya, peristiwa alam yang mematikan itu akibat perbuatan warga Dieng yang bertentangan dengan norma, seperti berjudi, yang merajalela pada tahun 1979. Fakta dari korban selamat Kawah Sinila. Sejarah kelam bencana akibat gas beracun CO2 dari kawah timbang di dataran tinggi Dieng pernah terjadi pada 1979 silam. Bencana yang dikenal dengan sebutan tragedi Sinila itu menewaskan 149 jiwa. Kepala Desa terakhir Desa Kepucukan, Sutikno, mengatakan korban yang sebagian besar warga Desa Kepucukan, Kecamatan Batur, Banjarnegara, itu awalnya mencoba menyelamatkan diri dari erupsi kawah Sinila. Namun sebagian warga itu justru menghirup gas beracun yang keluar dari kawah timbang. Saat itu 147 warga Desa Kepucukan tewas akibat gas yang disebut tanpa warna dan bau tersebut. Selain itu juga ada 2 relawan yang ikut tewas karena menghirup gas itu saat mereka hendak menolong korban. Korban yang dari warga Desa Kepucukan ada 147 orang. Ditambah 2 orang relawan yang mau menolong, yakni guru dan seorang sopir, kata Sutikno. Sutikno menjelaskan saat itu ada salah satu warga yang berhasil selamat meski sempat menghirup gas beracun tersebut. Ada satu warga yang sempat menghirup gas beracun, sudah mau pingsan. Tetapi bisa diselamatkan, ditarik oleh warga lainnya, Sutikno mengenangnya. Sutikno mengaku sempat menanyakan kepada korban selamat tersebut. Korban itu mengatakan bahwa saat itu hidungnya terasa panas, pandangannya kabur, dan kepalanya pusing. Kebetulan saat ini orang itu sudah meninggal dunia. Tetapi saya sempat bertanya, kata dia hidung panas, mata kabur, kepala pusing, ungkap Sutikno yang kini aktif sebagai relawan SAR. Sedangkan pada korban yang ditemukan tewas, kata Sutikno, pori-pori kulit mereka diketahui mengeluarkan darah. Yang ditemukan sudah meninggal dunia saat itu keluar darah dari pori-porinya, terangnya. Saat ditulis, pada 2023, Gunung Api Dieng masih berstatus waspada. Sutikno mengingatkan kepada warga dan petani sekitar kawah timbang untuk mematuhi larangan mendekat ke kawah. Terlebih saat cuaca mendung atau pagi dan sore hari. Karena ini gasnya kan tidak kelihatan. Saran saya, terutama yang bertani di area timbang, minimal jarak dengan titik kawah setengah kilometer harus ditaati. Terus juga diperhatikan kalau kabut dan hujan CO2 tidak bisa menguap atau mengalir.